Hello, everyone. Welcome to the course of All English course ya, belajar bahasa Inggris. Dengan edisi 1 kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yuk, simak lebih lanjut tentang perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi, about English facts. Fakta bahasa Inggris. Yang pertama, bahasa Inggris itu bukan bahasa yang pengucapannya sama dengan apa yang tertulis. Jadi gini, kan kalau bahasa Indonesia itu ada istilah English phonetic alphabet kan. Jadi bunyi itu berdasarkan huruf-huruf yang ada di alfabet gitu. Tapi kalau bahasa Inggris tidak seperti itu. Bunyi dalam alfabet itu suka berbeda dengan kalau kita aplikasikan kepada kata-kata gitu. Nah, mari kita simak contohnya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini kan suka a gitu ya. Tapi untuk bahasa Inggris itu disebut a. Kalau diaplikasikan ke dalam kata, misal kalau dalam bahasa Indonesia, mana, M-A-N-A, mana. Iya kan? Tapi kalau bahasa Inggris M-A-N-Y, apakah pengucapannya main-Y? Tidak kan? Dia disebut many. Beda. Maka dari itu bahasa Inggris itu bukan phonetic alphabet system. Jadi sistem pengucapan di dalam bahasa Inggris itu bukan phonetic alphabet, melainkan apa yang kita sebut dengan phonetic symbol. Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Nah, kemudian contoh yang kedua. D-I-A. D-I-A. Maka dia dibaca dia. Beda dengan bahasa Inggris. M-A-R-C-H. Maka dia dibaca March. Kok tadi A, sekarang simbol alfabet A kok dibaca A? Beda kan? Nah, maka dari itu, apa yang saya sebut tadi, bahasa Inggris itu bukan phonetic alphabet, guys. Dia merupakan bahasa yang menganut sistem phonetic symbol di dalam pengucapannya. Next. Lanjut. English facts yang kedua. The second English facts, struktur pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Predikat itu verb kan, kata kerja. Nah, subjek itu orang atau yang melakukan. Predikat itu kata kerja, objek itu yang dilakukan atau benda yang terlibat dalam kata kerja tersebut. Sama dengan bahasa Inggris, subject, verb, object. Jadi suka disingkat SVO kan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris SVO. Contohnya, I am learning English. I am learning English. I itu subject, ya. M itu kata bantu lah, ya, kata bantu untuk I. Learning itu kata kerja. English itu objek. Nah, jadi sama itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, pembentukan kalimatnya sama. Kemudian yang ketiga adalah kata sifat. Beda dengan bahasa Indonesia yang sistemnya subjek plus adjective, ya. Subjek dulu baru kata sifatnya, tapi kalau bahasa Inggris kata sifatnya dulu atau adjektifnya dulu baru dia subjek. Contohnya apa?
Kalau bahasa Indonesia itu rumah besar. Tapi rumah itu house kan, besar itu big. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bukan house big, tapi big house karena strukturnya adjektif dulu dia, baru subjek. Terbalik ya. Kemudian buku mahal. Buku itu book, mahal itu expensive. Jadi kalau buku mahal, expensive dulu. Expensive book. Gitu ya. Next, for English facts, the first one is kata kerja berdasarkan waktu. Nah, kalau kita dalam bahasa Inggris itu pasti familiar banget deh tentang apa yang dinamakan present tense, past tense, kemudian future tense, dan lain-lain itu. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak seperti itu. Contoh, saya sudah makan roti setiap pagi. Kemudian, saya makan roti kemarin. Saya akan makan roti besok. Waktunya beda-beda kan, tapi kata kerjanya tuh sama terus. Saya makan roti, saya makan, objeknya roti, saya makan roti, saya makan roti. Waktunya saja yang beda-beda. Ada yang setiap pagi, kemarin, dan besok. Tapi kalau bahasa Inggris itu beda guys. Dia selalu pakai apa yang dinamakan present tense. Kalau untuk selalu ya kejadian yang dilakukan setiap rutin ya, rutinitas itu kita pakai past present tense ya. I always eat bread every morning. I always eat bread every morning. Itu pakai simple present tense. Nah, untuk past tense beda lagi. Dia pakai kata kerja kedua. Jadi eat itu diganti dengan kata kerja kedua itu ate. Jadi I ate bread yesterday. Itu pakai past tense untuk kejadian yang lampau. Nah, kalau untuk future tense itu dia pakai kata tambahan itu will. I will eat bread tomorrow. Beda kan? Agak sedikit rumit sih kalau kita selalu bicara tentang struktur. Tapi kalau kita belajar terus dan seiring berjalannya waktu kita pasti paham kok apa itu grammar, bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain. Next, for English facts, ya fakta bahasa Inggris kelima itu kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu apa? Kata kerja bantu itu dalam bahasa Inggris tuh ada dua sebenarnya. Kalau kata kerja itu ada main verb dan auxiliary verb atau helping verb. Nah, kata kerja bantu dalam bahasa Indonesia juga ada. Misalnya, saya sedang memasak di dapur. Saya sedang memasak di dapur. Kata kerja yang utamanya itu kan memasak. Memasak. Kalau kata kerja bantunya itu sedang. Nah, bahasa Inggris, kamu sedang memasak di dapur. Ya. Tapi sedang kalau subjeknya beda-beda, kata kerja bantu sedang itu masih tetap tidak berubah gitu. Tidak akan berubah. Sedang, saya sedang masak, kamu sedang masak. Kemudian misalnya Johnny sedang masak, kan subjeknya beda-beda tuh. Tapi kalau bahasa Inggris dia beda. Kalau subjeknya beda, helping verbnya beda juga. Misalnya saya sedang masak di dapur. Jadi I am cooking in the kitchen. Dia pakai am, cooking. Jadi kalau am ada cooking. Jadi I am cooking in the kitchen. Kalau kamu itu pakai are. Jadi you are cooking in the kitchen. Beda kan? Satunya pakai am, satunya pakai are. Kalau untuk orang ketiga tunggal itu beda lagi. Jadi Johnny is cooking